Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur hadirat Allah Azza wa Jalla, berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan pelajaran 52 giliran Al-Hadis di bawah tajuk Cara Syaitan Menyesatkan Manusia. Untuk membahas bab ini, kita bawa satu dan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan. Tolong ikuti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan berjalan dalam tubuh manusia sebagaimana perjalanan darah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada seketul daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, dan jika ia rosak, maka akan rosaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa dialah hati, bahwa seketul daging itu adalah hati. Lagi-lagi hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Ustaz ulang sekali lagi, lihat muka surat 195 di bawah tajuk Cara Syaitan Menyesatkan Manusia. Cara Syaitan Menyesatkan Manusia. Pelajaran 52. Sebagaimana kita sama-sama maklum, ta'lim atau mengajar ilmu ada dua cara. Bila guru mengajar audien atau jemaahnya agar ajaran itu diamalkan, diikuti, namanya ta'limud doa. Tolong ulang. Ta'limud doa. Tapi bila pendakwa, penceramah, guru mengajar jemaahnya agar jemaahnya jauhi, berhati-hati, waspada, namanya ta'limul lupa. Ta'limul lupa ke? Ta'limul inzar, warning.
Ustaz ulang, kalau guru mengajar sesuatu agar jemaahnya ikuti, patuhi, turuti, laksanakan, namanya ta'limud, doa atau dakwah, maknanya sama, yaitu mengajak, menyeru. Tapi bila guru mengajar murid-muridnya agar murid-muridnya waspada, berhati-hati dan jauhi, namanya ta'limul inzar. Tolong ulang, ta'limud doa, ta'limul inzar. Nah sekarang pagi ini topiknya kita akan mengetahui, akan diajar cara-cara syaitan menyesatkan manusia. Dia dalam kategori ta'limud doa atau inzar. Doa atau inzar? Inzar. Supaya kita boleh waspada. Nah sekarang kita ikuti pula syarahan Al-Hadis. Lihat muka surat 196. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, hadis nomor 1 ini, yaitu syaitan berjalan di dalam tubuh manusia sebagaimana perjalanan darah. Hadis ini boleh diartikan sebagai syaitan berjalan di dalam tubuh manusia secara zahir, karena Allah mampu berbuat demikian. Nak diartikan kiasan boleh, nak dikatakan sebagai memang macam itu perjalanan syaitan, atau syaitan mampu berjalan di dalam tubuh manusia juga boleh. Itu maksudnya zahir. Karena Allah mampu berbuat demikian. Dan boleh juga jika diartikan secara kiasan, karena syaitan senantiasa ingin berdampingan dengan manusia. Mereka tidak mahu berpisah dari manusia sebagaimana kedudukan dan peranan darah. Sebagaimana darah tak boleh pisah dengan manusia, baru manusia hidup sehat, macam itulah syaitan. Secara kiasan, syaitan memang tak pisah dengan manusia, macam tidak pisah darah dengan tubuh manusia. Jadi syaitan disamakan dengan darah, karena hubungan kedua-duanya sangat rapat dan dengan manusia. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, selalu tak dihubung kaitkan syaitan dengan darah. Syaitan minum darah. Dracula, Pontianak. Ustaz ulang sekali lagi, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, makna syaitan berjalan dalam tubuh manusia seperti perjalanan darah boleh diartikan secara zahir, karena Allah punya cara kerja, innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sebagaimana pertanyaan iblis, pertanyaan syaitan kepada orang alim. Sebelumnya ditanya dulu orang yang banyak beribadat tapi jahil. Ini dari Ibnu Abbas. Pada satu hari syaitan bertanya, "Ya Sayyidana." Syaitan bertanya kepada iblis, "Ya Sayyidana, wahai tuan kami, wahai bos kami, mengapa Tuhan begitu gembira bila orang alim mati, tapi Tuhan tidak begitu bergembira orang yang beribadat mati tapi jahil?" Abdullah ibnu Abbas tidak jawab, tapi ajak
Syaitan yang ditanya, iblis yang ditanya tadi tidak jawab pertanyaan syaitan kecuali ajak, halummu ilayya, jom kamu ikut aku. Akhirnya dibawa oleh iblis, syaitan itu jumpa orang yang sedang beribadat, tapi sayangnya dia tidak banyak ilmu. Iblis suruh syaitan agar tanya, ya abid, orang yang banyak beribadat, kata syaitan, nuridu an nas'alaka syai'an, kami ingin tanya sesuatu, boleh tak? Jawab abid, is'alu ma syi'tum, tanyalah apa yang kamu ingin tanya. Lalu ditanya oleh syaitan kepada orang yang banyak beribadat, mampukah Allah memasukkan alam maya ini, bulan, bintang, matahari, ke dalam telur ayam? Telur ayam. Langsung abid, orang yang banyak beribadat, jawab, mustahil, impossible. Bulan, bintang masuk. Komen iblis yang menyaksikan dialog syaitan dengan abid, wahai para syaitan, dengan jawaban itu kafir dia, sebab dia kata Tuhan tak mampu. Oleh sebab itu banyak macam manapun ibadatnya tidak ada value di sisi Allah. Dia menafikan kekuasaan Allah. Oleh sebab itu orang macam ini bila mati, aku tak begitu gembiralah. Dia lebih kurang kita saja. Lalu diajar oleh iblis, syaitan-syaitan, kepada orang alim. Lalu diajukan soalan yang sama, ya abid, kami ingin, ya alim atau faqih, lebih tepatnya faqih, orang yang faham agama, mampukah Allah memasukkan alam maya ini ke dalam telur ayam? Jawab orang alim, kaifala, bagaimana tidak, why not? Lalu dibaca, bukankah Allah telah berfirman dalam ayat terakhir sebelum akhir dari surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak, ia cukup mengatakan jadilah, maka jadilah. Allah juga berfirman, fa'alul lima yurid, Allah boleh buat apa saja yang Allah kehendaki. Dan komen iblis, wahai para syaitan, coba tengok, orang alim ada saja jawabannya, susah kita nak kelentong. Oleh sebab itu orang macam ini bila dia mati aku suka sangat, sebab selain kita tidak boleh goda dia, dia pula memberi pencerahan kepada ramai orang. Bila mati aku sangat suka. Boleh faham, dia ada kaitan dengan kisah kita ini. Oleh sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolong ikuti, Ustaz tidak bawa di sini, faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Satu orang yang faham agama lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang yang banyak beribadat tapi jahil. Tapi karena kejahilannya, syaitan boleh tak suruh tokok sini, tambah sini, tambah sini. Dia tidak ada ilmu sunnah, macam mana dia tidak menolak? Betul tak akhirnya terlibat dengan bid'ah dan khurafat? Amalan yang ada bid'ah dan khurafat, reject. Penat percuma. Tapi orang-orang yang ada ilmu sunnah, suruh ini, dia tidak akan buat. Rasul tak buat macam itu. Macam itu sebagai contoh. Jadi hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita teruskan. Ibnu Abbas berkata, ini Ibnu Abbas yang Ustaz maksudkan, yang membawa cerita tadi ini. Nama lengkapnya siapa? Ibnu Abbas, nama lengkapnya Abdullah bin Abbas, iaitu sepupu Rasulullah. Sebab Abbas adalah uncle-nya Rasul. Ibnu Abbas berkata, syaitan akan menyelinap ke dalam hati manusia
jika ia sedang lupa, lalai dan was-was. Tetapi jika ia ingat pada Allah, maka syaitan pun akan pergi. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, ulama tafsir menafsirkan khannas dengan syaitan. Dalam surat An-Nas, tolong ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min syarril waswasil khannas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang mencipta manusia, Rabbin Nas. Tuhan yang memiliki manusia, Malikin Nas. Tuhan yang disembah oleh manusia, Ilahin Nas. Daripada apa kita minta Allah lindungi? Daripada kejahatan waswas khannas. Min, daripada syarri, kejahatan, waswas, bisikan, khannas, syaitan. Bila kita lihat makna asal khannas, apa makna khannas? Datang dengan cepat, pergi dengan cepat. Datang pergi, datang pergi, datang pergi. Maksud Ibnu Abbas, syaitan datang ketika kita sedang leka, lalai. Syaitan pergi bila kita sedang ingat Allah. Betul tak kita ingat lupa macam contoh tadi? Ini lebih-lebih lagi orang yang kena penyakit lupa gila. Ada gila belakang itu, maknanya sangat-sangat lupa. Memang tak ingat Tuhan. Itu syaitan. Maknanya kontrol dia senantiasa. Jadi sekali ingat, sekali. Itu sebabnya kata Nabi, apabila kedengaran azan, syaitan lari tak? Lari sambil tak sedap nak sebutnya, sambil kentut. Begitu dia menghina. Rasul sebut syaitan lari sambil kentut. Bila selesai saja azan, dia datang lagi. Bila qamat, dia lari. Bila selesai qamat, dia datang lagi. Hatta dalam salat dia datang. Ada tak syaitan yang khas menggoda manusia dalam salat sehingga tidak ingat berapa rakaat, lupa sini, lupa situ? Sejak dari takbir, merawang-rawang story 20 tahun yang lalu, bila dekat-dekat salam saja baru ingat. Semua itu kerja syaitan. Apa nama syaitan itu? Khinzab. Nabi sebut dengan namanya sekali. Ya, kalau dapat anak cucu jangan sebut Muhammad Khinzab. Jangan. Khinzab nama syaitan yang khas menggoda manusia dalam salat. Itu sebabnya ada sujud syahwi. Okey. Jadi apa makna khannas? Syaitan. Mengapa dia disebut khannas? Karena makna khannas datang dengan cepat, pergi dengan cepat. Itu sebabnya dalam sehari, dalam seminggu, perlu tak beberapa kali kita ikuti majlis ilmu? Dalam majlis ilmu biasanya kita diingat balik. Okey, kita teruskan. Dari keterangan di atas jelaslah bahawa syaitan dapat menyelinap di dalam tubuh manusia. Oleh itu, dia pilih hati. Oleh itu, apa yang dia jadikan target utama adalah hati. Sebagai markas, karena peranan hati sangat menentukan pergerakan manusia. Segala gerak-gerik anggota manusia adalah atas arahan hatinya. Jika iman seseorang menguasai hatinya, maka ia akan menjadi manusia yang baik. Tetapi jika sebaliknya, syaitan yang menguasainya, maka ia akan menjadi manusia yang jahat. Atas sebab itulah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada seketul daging. Jika dia baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika dia rosak, maka akan rosaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahawa dialah hati.
Dan dari sinilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di sinilah rahasianya dalam Islam. Ilmu yang berkaitan apa dulu yang kita patut dahului? Yang berkaitan dengan ibadat ke, akhlak ke, atau akidah? Akidah dulu. Sebab ya, betul tak, akidah sasarannya hati. Bila hati dah baik, ingat Allah, percaya Allah, dan malaikat kiri kanan ada menulis, betul tak itu semua boleh tak jadi penghalang kita tak tergamak buat perkara tak senonoh? Betul tak? Karena keyakinan itu dalaman. Walaupun sedang sendirian di overseas, jauh dari orang yang disegani, tetap tidak akan buat larangan Allah, tetap akan buat suruhan Allah. Ini masalah hati. Hati, pembahasan akidah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Syaitan adalah musuh kita yang paling utama. Dialah punca segala bentuk kerosakan dan kejahatan di atas muka bumi ini. Oleh itu kita wajib membentengi hati kita dengan iman atau akidah yang kokoh, lagi mantap berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Dan selain itu, karena syaitan sangat pakar dalam menipu, maka kita juga perlu mengetahui bagaimana cara syaitan menyesatkan umat manusia. Kita kena yakini dia adalah musuh utama. Dalam masyarakat Melayu ada tak yang namanya Yasin Hajat? Yasin Hajat. Yasin Hajat ini kononnya bila sampai ayat 60 diulang beberapa kali mubinnya. Innahu lakum aduwwum mubin. Mubin. Kita pun tak tahu mereka baca mubin tu faham ke tidak. Tolong ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah berjanji denganmu, hai anak cucu Adam, agar kamu jangan patuh kepada syaitan. Lalu Allah sebut mengapa syaitan jangan dipatuhi, jangan diikuti. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena dia syaitan itu bagimu musuh yang nyata. Diulang 7 kali. Ustaz, bukanlah anti dengan perkara itu. Fahamkah? Kemudian Allah beri satu saja alternatif. Siapa yang mesti disembah dan dipatuhi? Tolong ikuti. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Dan kamu hendaklah sembah dan patuh aku saja. Inilah dia jalan yang lurus. Kalau yang itu diulang 7 kali, okey. Itulah dia jalan yang lurus. Itulah dia jalan yang lurus. Okey, sekedar pencerahan. Kononnya bila kita ada hajat, baca surat Yasin, bila sampai mubin ulang 7 kali. Pengulangan ayat ini pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi baginda baca itu dengan penuh khusyuk dan menghayati kandungannya. Dalam salat malam khasnya.
Nah, bagi Ustaz, mengapa Yasin itu dipanggil Yasin Hajat? Begini, ulama zaman silam mungkin dia seorang kiai pondok, lalu dia ada hajat, dia baca Yasin dengan cara begitu sampai mubin diulang 7 kali. Tak berapa lama bacaan itu hajatnya kabul, lalu diperturunkannya kepada santri, kepada murid-muridnya. Amalan ini namanya amalan mujarrab. Apa makna mujarrab? Yang dikabulkan. Salah. Jarraba yujarribu maknanya try, coba. Mujarrab, amalan yang pernah dicoba oleh orang dahulu, lalu diperturunkan kepada anak muridnya. Sekedar tidak mengamalkannya tak salah, tapi jangan kata itu datang dari Nabi. Pernah tak kita dengar guru mengajar, bila salat hajat, rakaat pertama after Al-Fatihah baca ayatul kursi, setelah ayatul kursi 7 kali Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah ayatul kursi 5 kali Al-Ikhlas. Boleh tak? Itu amal mujarrab, pernah diamal oleh orang-orang dulu. Jangan kata itu dari Nabi. Tak buat tak mengapa. Boleh tak? Malah bagi kita tak baca surah apapun, boleh tak? Malah tak baca surah pun tak mengapa. Itu hanya sunnah. Boleh faham? Ustaz melihat dari sudut itu. Itu sebabnya ada buku malah yang dipanggil dengan mujarrabat. Mujarrabat itu pluralnya, yang pernah dicoba oleh orang-orang dulu. Cuma kadang-kadang banyak juga unsur-unsur khurafat. Hati-hati. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz teruskan. Semoga dengan banyak mengetahui bagaimana cara dia menyesatkan manusia, maka kita akan selalu waspada terhadap tipu muslihatnya. Cara syaitan menggoda manusia pertama sekali, menghiasi kebatilan. Perkara itu maksiat tapi dihiasi. Bila dihias, dia nampaknya macam indah. Dan kita melihat karena indahnya membuat kita jadi tertarik. Kebatilan biasanya berupa dalam gambaran yang buruk. Ustaz ulang, kebatilan, kejahatan biasanya berupa dalam gambaran yang buruk lagi. Menjijikkan, buruk lagi menjijikkan. Minta maaf, koma di situ tak kena. Kebatilan biasanya rupanya, bentuknya atau gambarannya adalah buruk lagi menjijikkan. Oleh sebab itu syaitan senantiasa berusaha menutup keburukan itu supaya kelihatan indah dan menarik. Ini kita boleh lihat dari ayat 39 surat Al-Hijr. Qala rabbi bima awaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, maka aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Lihat, la uzayyinanna. Bila kita tengok kaedah bahasa, zinah bukan zina ya. Zinaton maknanya apa? Perhiasan. Seperti firman Allah pada ayat yang ke-46 surat Al-Kahfi. Tolong ikuti. Al-malu wal banun
Zinatul hayatid dunya. Harta dan anak adalah zina kehidupan dunia. Apa makna zina? Perhiasan hayat kehidupan di dunia. Dan tabiat perhiasan kekal atau sementara? Sementara. Itu sebabnya dah selesai berhias dari rumah datang ke GPA. Setelah parking, payung tak ada. Lalu berjalan dalam hujan. Rupanya lain dari di rumah tadi. Dah luntur semuanya. Dia punya shadow, dia punya lipstick, dia punya sunblock, dia punya nama pun perhiasan. Jatuh sementara saja. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya dengan anak, cucu, harta, sayang kita itu berpada-pada. Dia bukan segala-galanya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan. Maaf, Ustaz tadi sedang sebut kaedah bahasa. Zinah perhiasan. Uzayyin, aku akan hiasi menjadi indah. Uzayyinu, fi'il mudhari, present tense, aku akan. Uzayyinu. Tapi bila uzayyinu diletakkan lam pendek di depannya, kemudian diletakkan nun bersabdu di belakangnya, tolong ikuti. La uzayyinanna. Di sana ada dua alat takkid. Alat takkid maknanya untuk menyatakan confirm. Takkid maknanya confirm. Itu sebabnya dalam istilah penerbangan, kalau hajaz itu booking, hajaz booking tiket. Kalau takkid reconfirm. Kita tidak pastikan, kita memang pergi. La uzayyinanna, lam di depannya takkid, non bersabdu takkid. Uzayyinu, aku hiaskan. La uzayyinanna, pasti dan pasti aku akan hiaskan maksiat itu sehingga kelihatannya indah. Boleh tak diartikan dengan bahasa mudah? Itu sudah jadi azam syaitan. Betul tak? Dia pasti aku akan buat manusia memandang cantik maksiat itu. Itu faedahnya bila kita lihat dari sudut bahasa yang Allah gunakan. Tolong ulang sekali lagi. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la u'yannahum ajma'in. Coba tengok sekali lagi. Selain la uzayyinanna, ada tak wa la u'yanna? Ada tak? Nah, itu pula pasti dan pasti aku akan sesatkan mereka. Nah, Allahu Akbar. Nampak tak betapa jelasnya permusuhan syaitan kepada umat manusia? Yes. Di antara contohnya menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berlebihan. Dikatakan sebagai tanda cinta kepadanya. Menambah amalan yang tidak warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan akan lebih afdal ganjarannya. Bertawassul dengan para wali yang telah wafat supaya doanya lekas makbul. Meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar demi menjalinkan persaudaraan dan lain-lain.
Disuruh tak kita menghormati Rasulullah? Tapi bila dah keterlaluan, boleh atau tidak? Tak boleh. Syaitan suka. Oh, itu Rasul kekasihmu, dia nanti akan beri syafaat kepadamu. Dibuatlah program-program yang menyanjung Rasul berlebih-lebihan, sampai minta pertolongan pada Rasul. Di antara lirik-liriknya, Rasul dikatakan, anta nurun fauqa nuri, engkau adalah cahaya mengatasi semua cahaya. Sedangkan Allah saja menyebut dirinya dalam surat Nur, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah sumber cahaya untuk langit dan bumi. Cahaya. Oleh sebab itu mengatakan Rasul, cahaya mengatasi semua cahaya, boleh tak dianggap sebagai dah melampaui batasan? Syaitan dorong supaya buat itu. Apa yang Rasul sebenarnya tak suka. Boleh faham? Begitulah seterusnya. Yang pertama tadi apa? Syaitan akan hiasi sehingga kita melihat perkara maksiat itu sebagai indah. Yang kedua, menamakan maksiat dengan istilah yang menarik. Menamakan perkara dosa atau maksiat dengan istilah yang menarik. Tolong ikuti. Qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yabla. Berkata iblis, hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi, yakni pohon kekekalan dan kerajaan yang tidak akan binasa. Oleh itu, Ustaz jelaskan dulu. Setelah iblis dilaknat oleh Allah, ada tak yang dia minta dari Allah? Apa dia? Berapa perkara? 2 perkara. Pertama, panjangkan umurnya hingga kiamat. Yang kedua, izinkan dia menyesatkan Adam dan anak cucunya. Dengan keizinan itu, akhirnya dia layak masuk syurga untuk jumpa Adam dan Hawa. Apa yang dia mula-mula beritahu Adam? Sebab iblis sudah dapat mencium, iblis sudah dapat mengagak Adam sememangnya ingin hidup kekal dalam syurga. Dari sudut itu dia masuk. Mau tak engkau aku tunjukkan sesuatu yang jika kau lakukan kau kekal abadi dalam syurga. Khuldi maknanya kekal abadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala pernah tak larang Adam dan Hawa mendekati? Tolong ikuti. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal khasirin. Jangan kamu dekati pokok ini, sebab jika kau dekati kau akan rugi. Nah, iblis pula kata sebaliknya. Bila kau makan buahnya, kau akan hidup kekal abadi dalam syurga. Jadi penamaan buah tersebut buah kekekalan itu diberi oleh siapa? Oleh iblis. Nah, sebagai contoh, oleh itu jangan heran kalau pengikut-pengikut syaitan di kalangan manusia menamakan arak dengan minuman suci, holy water. Riba dipanggil bunga, flower. Faedah, interest, memang interesting.
Pergaulan bebas dikatakan sebagai lambang kemodernan, modern, kemajuan dan sebagainya. Semua istilah-istilah itu dibuat oleh anak cucu syaitan dari kalangan insan. Sehingga bila disebut faedah, bunga, betul tak? Sesuatu yang menarik. Tapi bila disebut riba, siapa yang makan riba, kelak di akhirat perutnya akan disetrika dengan api neraka. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, walaupun hadisnya dikatakan daif, Nabi melihat ada manusia yang perutnya sebesar rumah, yang kelihatan kandungan dalamnya itu dari luar. Lalu Nabi tanya, siapa mereka? Mereka itulah orang-orang yang di dunia dulu makan riba. Betul tak? Dengan itu semuanya gambarannya menakutkan, tapi digunakan istilah-istilah, akhirnya kita tertarik. Ini yang kedua. Yang ketiga, menamakan ketaatan dengan istilah yang menakutkan. Menamakan ketaatan dengan istilah yang menakutkan. Minta maaf, lagi-lagi koma di atas tu tak ada. Musyrikin Mekah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda mengajak mereka beriman, anu'minu kama amanas sufaha, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu beriman? Hadirin dan hadirat, pada peringkat awal yang mengikut ajaran Nabi, dari kalangan kelas atas ke atau kelas bawah? Bawah, hamba sahaya. Orang-orang kaya yang punya status, tak. Itu sebabnya begitu mereka diajak, mereka komen, kau akan suruh kami beriman ke sebagaimana orang-orang bodoh dan low class itu beriman? Dia gunakan istilah itu. Di dalam ayat di atas mereka menggelarkan sahabat-sahabat yang beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang bodoh. Mereka juga menggelar Nabi sebagai tukang sihir, penyair gila dan pembawa ajaran sesat dan lain-lain lagi. Semua label-label itu label yang menakutkan. Oleh itu jangan heran kalau pada hari ini kita mendengar bermacam-macam istilah seperti kaum muda, golongan pelampau, dakwah kontroversi dan lain-lain dilontarkan kepada pejuang-pejuang kebenaran yang ingin menegakkan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mereka lontarkan istilah mundur kepada orang yang ingin menutup aurat dan berpegang teguh dengan ajaran agamanya. Bukan mundur saja, kampungan. Bukan kampungan saja, apalagi kolot, yes. Itu semua istilah-istilah yang digunakan kepada orang yang coba ingin taat. Demikianlah halnya kalau hati telah dikuasai oleh syaitan, maka segala-galanya akan menjadi terbalik. Maka hidayah akan dikatakan dalalah, sesat. Yang sesat dikatakan petunjuk. Yang sunnah dikatakan bid'ah, dan bid'ah dikatakan sunnah. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Ukuran kebenaran bagi mereka adalah nafsu, bukan lagi Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak kalau Ustaz katakan Quran adalah imamuna, our leader? Betul tak? Imamuna. Betul tak salah satu pertanyaan mukar wa nakir dalam kubur, ma imamuka? Apa maknanya? Bukan siapa, apa? Pertanyaan bukan man imamuka, man siapa? English sama dengan Arab, wu man. Definisinya bertanya kepada yang berakal, ma what, untuk yang tidak berakal. Pertanyaannya bukan man imamuka,
Kalau itu pertanyaan, jawab saja imam di taman kita, imam di qaryah kita. Pertanyaannya, ma imamuka, apakah imam kamu, pedoman kamu? Jawabnya mesti Al-Quran. Betul tak kalau Quran our leader, imamuna, betul tak kita adalah, posisi kita, kedudukan kita adalah makmum? Dan peranan makmum diikuti atau mengikuti? Ingat sabda Nabi, ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam dijadikan imam adalah untuk diikuti. Wujud tak dalam masyarakat mereka ingin berlagak jadi imam dan mereka mau Quran yang ikut selera mereka? Ada tak? Dah terbalik. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam surat An-Nisa 59, tolong ikuti. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Quran, dan Rasul, yakni sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik, lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jelas dari ayat ini. Referensi kita bila terjadi berbeza pendapat adalah Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, cara syaitan menggoda, dia menggoda melalui kegemaran seseorang. Hobi golf atau golf kata orang seberang. Tapi Ustaz tertarik, selalu jumpa kadang-kadang beliau main golf, kemudian cepat-cepat siap-siap untuk masuk kelas. Masya Allah. Maknanya dua-dua dijaga. Hadirin dan hadirat, syaitan menggoda seseorang melalui perkara yang paling digemari oleh orang itu. Syaitan dapat membaca kegemaran Adam, iaitu agar hidup kekal dalam syurga. Oleh itu dia goda Nabi Adam melalui buah khuldi, buah kekekalan. Jadi dia akan goda melalui channel itu, saluran itu. Itu sebabnya bila kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bila bercakap channel ini, kan ada channel-channel tertentu jadi channel kegemaran. Pokoknya bukan channel ceramah agama lah. Bila ada mengaji, cepat-cepat tutup. Tapi bila yang lain-lain itu, dia ada kaitan dengan hobi. Syaitan pandai, dia masuk melalui itu. Ustaz pernah tengok seseorang yang gemar memelihara burung merbuk ke namanya. Iya. Kebetulan tidak jauh daripada rumahnya, surau. Kerjanya melayani burung saja. In the same time azan. Terus saja. Salat pun tidak.
Betul tak? Syaitan masuk melalui kegemaran. Yes. Macam azan pun macam tak dengar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Adalah menjadi kegemaran manusia iaitu kuasa, tahta dan wanita. Oleh sebab itu sungguh banyak manusia yang kecundang melalui saluran tersebut. Begitu juga dengan kegemaran bola sepak. Allahu Akbar. Bola sepak ni sanggup qiyamul lail. Diprogramkan itu tu. Karena di Meksiko atau Barcelona jam 3 mainnya pagi, bangun. Tapi kalau bangun tu tahajud dulu ke witir, tak apalah, tak apa. Ini tak langsung. Allahu Akbar. Golf, sepak takraw, badminton. Betapa banyak mereka yang mempunyai kegemaran ini akhirnya terlibat dengan judi, rasuah dan meninggalkan salat. Yang kelima, menggoda secara berangsur-angsur. Syaitan tidak berkata, "Hai manusia, buatlah dosa ini dan dosa itu." Tetapi caranya ialah dengan bertahap-tahap. Kalau kita hendak lihat tahap-tahap maksiat ini, mula-mula memandang. Dah memandang, bertatap muka, lalu tersenyum. Bila tersenyum, mula menegur. Bila menegur, mula dating. Buat janji temu. Selanjutnya bertemu dan akhirnya melakukan dosa. Dia tak habis sampai situ. Ada sambungan tak? Tak apalah, tak jawab maknanya tak ada pengalaman tu. Atau pura-pura tak tahu saja. Bila dah gadis tu hamil, dia akan suruh gugurkan, nanti memalukan orang tua. Kalau tak berjaya digugurkan baby itu, begitu lahir akan dicampak di semak-semak atau disumbat di dalam tong najis. Betul tak? Dia berterus-terusan itu. Semua itu kerja syaitan. Nanti malu keluargamu, baik kamu bunuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah yang Allah maksudkan pada ayat 21 surat An-Nur. Tolong ikuti. Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Barang siapa yang memahami kaedah sadduz zara'i', tolong ikuti. Sadduz zara'i', akan jelaslah baginya mengapa Islam melarang berkhalwat dengan wanita ajnabi, iaitu bukan mahram. Ajnabi ya, bukan Panjabi. Ajnabi maknanya bukan Arab. Asalnya bukan Arab. Tapi dari sudut mahram dengan bukan mahram, mahram itu bukan ajnabi, kaum kerabat yang dekat, yang kita tidak boleh kawinkan, namanya mahram. Anak saudara, ibu, kakak, adik, itu mahram. Selain itu, yang kita wanita kena jaga aurat adalah ajnabi. Makna asalnya orang asing.
Bagus juga kalau Ustaz sebutkan di sini untuk pencerahan. Boleh tak? Ustaz ditanya, Ustaz, apa pandangan Ustaz kaki bagi wanita termasuk aurat atau tidak? Lalu Ustaz rujuk beberapa kitab selain internet. Dari mazhab yang 4 atau 5 Zahiriyah, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Hambali, Az-Zahiri, Daud Az-Zahiri, satu. Mungkin kita tak biasa dengar. Satu saja dari 5 ini yang berpendapat kaki bukan aurat. Dari mata kaki ke bawah itu bukan aurat, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah. Alasannya mudah saja, darurat. Sebab bila kaki dari buku lali ke bawah itu mesti ditutup, akan menyusahkan wanita dalam bergerak, berjalan dan lain-lain. Boleh Ustaz teruskan? Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Daud Az-Zahiri sepakat mengatakan aurat wanita dalam atau luar salat seluruh tubuh kecuali muka dan tangan hingga ke pergelangan. Ayat Quran sangat banyak menyuruh supaya wanita melabuhkan kakinya, melabuhkan pakaiannya sehingga menutup kaki. Okey, andai kata tidak dapat, jalan keluarnya pakai kaos kaki atau stokin. Mereka bawa banyak ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi didatangi oleh Asma, adik Siti Aisyah, yang sudah balik memakai pakaian yang tipis. Apa kata Nabi? Asma, wanita bila dah sampai umur balik, hendaklah menutup seluruh tubuh badannya kecuali muka dan tangan hingga pergelangan, dalam dan di luar salat. Jadi bila kita simpulkan dari pendapat-pendapat tersebut, pendapat Abu Hanifah sendiri ke atau majoriti? Kita cenderung pada majoriti karena majoritinya ke atau karena kekuatan hujah? Bukan ya. Bukan kita cenderung karena majoritinya. Ayat 116 surat Al-An'am melarang kita ikut majoriti. Tolong ikuti. Wa in tuti' man aktsara fil ardi yudilluka an sabilillah. Bila kamu patuhi, bila kamu ikuti majoriti manusia di atas muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi ikut majoriti bukan karena majoritinya, tetapi karena hujahnya lebih kuat. Betul tak? Oleh sebab itu, kalau ingin mendapat hidayah, ingat selalu ayat 17-18 Az-Zumar. Sampaikan, hai Muhammad, berita gembira pada hamba-hambaku yang suka mendengar, lalu mereka ikut mana yang lebih baik. Merekalah yang akan dapat hidayah, dan merekalah orang-orang yang berfikiran waras. Ada berapa syarat supaya dapat hidayah dalam ayat itu? Betul? 2. Pertama, banyak mendengar. Cuma dari semua yang didengar diikut semua ke atau pilih? Pilih mana yang lebih baik. Ketentuan yang lebih baik karena siapa yang cakap ke, atau karena kekuatan dalil, atau karena banyaknya yang mengamalkan? Kekuatan dalil. Dan dalam hal ini, setelah Ustaz periksa, dalil yang lebih kuat adalah majoriti. Oleh sebab itu,
Andai kata kita tidak pun labuh sampai macam orang-orang Arab kan, mereka meleret, betul tak? Boleh tak diatasi dengan kaos kaki atau stocking? Yes. Sekedar pencerahan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan dengan yang keenam. Betul ke yang keenam? Menghalangi manusia mengikuti kebenaran. Menghalang manusia mengikuti kebenaran. Syaitan telah berjanji di hadapan Allah akan berusaha menyesatkan umat manusia kecuali orang-orang yang ikhlas. Tolong ikuti. Qala fabima awaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku sesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi manusia dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Ustaz ingin ajak tengok sekali lagi ayat Quran yang kita baca tadi. Kaedah yang Ustaz perkenalkan tadi, la uzayyinanna, la uwiyanna. Masih ingat? Confirm dua kali, lam pendek di depan dan nun bersabdu pada akhir. Ada tak pada la aq'udanna? Ada tak? Aku akan halang mereka supaya jangan ikut jalan yang lurus. Kemudian yang kedua, la atiyannahum, dan aku pasti akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Allahu Akbar. Itu azam iblis untuk menyesatkan umat manusia. Itu sebabnya mubin diulang berkali-kali. Nyata, clear, jelas, pasti. Macam itu maknanya. Setuju tak kalau Ustaz katakan permusuhan umat manusia dengan iblis bukan sesuatu yang masih samar-samar? Bukan sesuatu yang masih samar-samar. Boleh tak dengan kata lain dah confirm? Yes, mubin, nyata. Maksud saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Menurut Imam Al-Qurtubi, yaitu menghalang-halangi mereka agar jangan mengikuti jalan yang lurus. Dihiasinya kebatilan sehingga kelihatan indah dan menarik. Akhirnya mereka musnah sebagaimana dia musnah. Sedangkan maksud jalan yang lurus ialah jalan yang boleh menyampaikan manusia ke syurga. Dia coba hendak halang. Dia coba hendak halang. Termasuk tak bila ada orang yang menghalang untuk belajar tafsir, untuk belajar akidah, untuk belajar hadis? Ada tak usaha yang ingin menghalang? Nah, usaha yang ingin menghalang itu sebenarnya usaha syaitan. Menurut Al-Hakam bin Utaibah, dari hadapan mereka, artinya di dunia ini, godaan iblis dari belakang mereka, iaitu di akhirat. Dari kanan artinya kebaikan mereka, dari kiri artinya dari kejahatan mereka, dari seluruh penjuru. Itu sebabnya untuk sebagai amalan tambahan, bagus tak kita baca zikir pagi petang? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal al afiyah. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hfazni
min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fauqi wa min tahti. Ya Allah, peliharalah aku kejahatan yang datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dan lindungilah aku daripada masuk dalam tanah ni, terjerumus ke, terjunam ke, terbenam. Yes, terbenam. Dan Ustaz masih ingat lagi seorang jamaah cerita pengalaman dia. Ustaz, saya tinggal di Highland Tower. Semua kita tahu Highland Tower di antarabangsa, Bukit Antarabangsa. Saya selamat, Ustaz, barangkali berkat doa wirid Rasul pagi petang itu. Yang itulah yang tadi jadi amalan saya itu, Ustaz. Minta Allah lindungi malapetaka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, atas, dan terbenam ke dalam. Setengah jam saja sebelum kejadian itu, saya tergerak saja, tidak keluar. Oh, langsung kolap. Bagi kita itu bukanlah jadi, betul tak? Kita memang perlu minta perlindungan Allah dari segala-galanya. Okey, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, menyamar sebagai penasihat. Aduh, macam mana pula ini? Syaitan tidak mendatangi manusia sambil menyuruh, lakukanlah dosa ini, dosa itu, supaya kamu nanti disiksa dan masuk neraka. Kalau itu tentu kita tak akan ikut. Tetapi biasanya syaitan datang menyamar sebagai penasihat. Ini pun ada dalilnya dalam Al-Quran. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan dia, yakni syaitan, bersumpah kepadanya, kepada keduanya. Siapa keduanya? Adam dan Hawa. Sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat pada kamu berdua. Allahu Akbar. Sesungguhnya aku datang hendak menyampaikan berita gembira. Aku telah diangkat oleh Allah untuk menjadi penasihat pribadimu. Macam itulah lebih kurang. Kata setengah ulama, Adam bertanya, maaf, Adam langsung percaya, tanpa bertanya, mana surat pengangkatan kamu sebagai penasihatku? Apa bukti? Begitu Adam dilihat dan Hawa mula percaya, langsung dia masuk dari channel yang Adam suka tadi. Makanlah buah itu. Buah itu namanya khuldi, buah kekal abadi. Adam coba bertanya, bukankah aku telah dilarang oleh Allah? La taqraba hadhihi syajarah. Mungkin dia akan jawab, yang dilarang itu tuh mendekatinya, makan buahnya boleh. Subhanallah, itu macam-macam cara dia menggoda. Akhirnya datuk dan nenek kita terperangkap. Allah mengingatkan kita supaya jangan terpedaya dengan nasihat manis syaitan ini. Ini nasihat Allah bukan untuk Adam saja, tapi anak cucu Adam, kita. Tolong ikuti ayat terakhir. Ya bani
Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari syurga. Allah dah sebut dah. Diriwayatkan dari sebahagian ulama salaf, jika kamu diganggu syaitan dalam salatmu dan dia berkata, ada orang yang sedang memperhatikan salatmu, oleh itu perelokkanlah salatmu. Ini godaan datang. Maka orang itu tidak akan selamat kecuali dengan menolak rayuan syaitan itu, walaupun pada zahirnya seperti nasihat untuk manusia. Sepertinya nasihat, tapi itu sebenarnya boleh tak akhirnya membuat kita jadi riak? Yes. Sebab hadirin dan hadirat, kata Imam Al-Ghazali, nak mengetahui cuma satu saja atau dua perkara yang Ustaz ingin sebut. Syaitan pernah membuat pengecualian. Aku, karena engkau sudah hukum aku gara-gara tidak sujud pada Adam, aku akan berusaha untuk memesongkan mereka dari jalanmu yang lurus, kecuali hambamu yang ikhlas. Maknanya orang yang ikhlas, syaitan boleh goda tak? Tak boleh. Ikhlas dengan makna tauhid. Imam Ahmad Ibn Hanbal membawa satu kisah. Zaman dahulu ada satu orang yang ingin menebang pokok, karena pokok itu sudah didatangi oleh ramai orang, karena kononnya ada keramat, ada sakti, ada power. Bila memohon dekat pokok itu, kabul. Ulama ini ingin mengikuti jejak langkah Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab pernah tak tebang pokok? Karena apa? Karena dah mula ramai datang minta-minta di pokok itu. Karena pokok itu ada tak latar belakang sejarahnya? Ada. Di bawah pokok itulah Nabi membaiat para sahabat yang ingin memeluk Islam, sehingga dipanggil Baiatur Ridwan atau Baiat Tahta Syajarah. Membaiat iaitu membuat aku janji di bawah pokok memeluk Islam. Setelah Nabi wafat, umat di zaman Umar memerintah mula datangi pokok itu. Dan untuk menghilangkan syirik tersebut, Umar tebang pokok. Orang alim tadi ini ingin buat macam Umar buat, tapi di tengah jalan dia dihadang. Bawa kapak dah, tak potong, tengah jalan dihadang. Syaitan boleh tak menyerupai bentuk manusia? Ya, boleh. Fulan, kamu nak ke mana? Aku nak potong pokok itu. Mengapa kamu nak potong? Banyak sungguh orang-orang yang telah salah etikad terhadap pokok itu. Wahai fulan, janganlah buat perkara itu. Aku berjanji, engkau akan murah rezeki. Engkau akan murah rezeki. Macam mana murah rezeki? Setiap engkau bangun pagi, buka saja bantal, akan ada duit di situ. Setiap pagi mesti ada duit.
Dia pun mula percaya, balik tak jadi, potong. Esok pagi bangun, memang dah ada duit. Hari kedua ada duit. Hari ketiga ada duit. Sampai beberapa hari, mungkin hari kelima, hari ketujuh, duit tak ada. Pembohong punya orang akhirnya ambil lagi. Kapak pergi ke pokok. Pokok ditebang. Setiap usaha dia nak menebang, dia sendiri dengan kapak-kapak sekali terpelanting. Nak menebang terpelanting, nak menebang terpelanting. Kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal, akhirnya menjelma orang yang dia jumpa sebelumnya. Fulan, kedatanganmu pertama ingin menebang pokok ini, hatimu ikhlas. Ikhlas, ada kata ikhlas. Itu sebabnya aku tidak mampu menghalang kamu, kecuali janjikan dengan sesuatu yang kamu suka. Duit, harta. Aku adakan duit setiap pagi, tapi hari tertentu aku tidak adakan. Tidak melihat saya di mana keikhlasanmu. Karena tidak ada duit, kamu tidak tebang lagi. Kedatanganmu kali kedua tidak ikhlas dah. Bukan karena tidak menegakkan agama, tapi karena duit. Dah tak ikhlas. Itu sebabnya kamu gagal. Kamu gagal sebab kamu tidak ikhlas. Boleh faham? Ini kisah dibawa oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ikhlas dengan makna apa tadi? Tauhid atau iman. Ini sesuai dengan ayat 99 dari surat An-Nahl. Sesungguhnya syaitan tidak ada power terhadap orang-orang yang beriman dan orang yang bertawakal pada Allah. Ayat 99 dari surat An-Nahl. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itu, pelajaran akidah sangat mustahak supaya kita dapat menghalang usaha-usaha syaitan yang sememangnya berusaha ingin menyesatkan kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi ada jugalah manfaatnya. Okey, Ustaz kira ini semua. Nah, Ustaz tadi tidak sebut satu perkara lagi, Imam Al-Ghazali. Betul tak? Imam Al-Ghazali ketika membahas masalah ikhlas, bila kamu salat di rumahmu, di bilikmu dengan begitu sempurna, lalu salatmu seorang diri itu kau lakukan di masjid juga macam itu, maknanya ikhlaslah. Tapi bila kamu seorang diri dalam bilik pula, kadang-kadang habis mandi, rambut pun tak disisir, hanya pakai singlet, atau berkembang, laki-laki maksudnya. Tapi kalau ke masjid, Masya Allah, sempurnanya rukuknya, sujudnya. Karena tahu orang akan melihat apa yang dia buat. Itu bukti bahawa kamu sudah tidak ikhlas lagi. Boleh faham? Itu approach-nya Imam Al-Ghazali macam itu, orang tasawuf. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sambung nanti dengan tafsir insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.